Sindayanti, NIM 171600146 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan laporan audit internal dan audit tindak lanjut. Laporan audit. Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit yang telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan standar kinerja 2400 IIA yang menyatakan bahwa auditor internal harus mengomunikasikan hasil penugasan. Penyusunan laporan audit merupakan salah satu teknik penting yang harus dikuasai oleh auditor, karena dari lapangan yang dikemas baik isi dan tampilan yang bagus, maka manajemen akan memberikan perhatian atas laporan audit yang disusun, sehingga dari pelaporan manajemen juga akan menindaklanjuti hasil audit tersebut. Pada umumnya, laporan yang disusun terdiri dari draft laporan audit. Draft laporan audit adalah laporan yang dihasilkan sebelum keseluruhan laporan audit dihasilkan, dan dengan tujuan untuk didiskusikan dengan audit pada saat pertemuan akhir. Laporan ini memiliki kegunaan yaitu 1. Sebagai bahan diskusi dengan audit sehingga diharapkan ada klarifikasi dari audit. 2. Sebagai bentuk supervisi atas progres pekerjaan audit yang ditugaskan kepada tim. 3. Sebagai bentuk partisipasi untuk saling diskusi sehingga audit merasa terbawa dalam proses tersebut. B. Laporan audit individual final. Laporan audit final adalah laporan yang disusun oleh auditor setelah sebelumnya mendiskusikan dan mendapatkan klarifikasi dari manajemen audit. Laporan memiliki kegunaan yaitu 1. Laporan audit menjadi bukti bahwa penugasan audit internal telah dilaksanakan. 2. Sebagai media komunikasi. 3. Mempermudah bagi audit untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal. 3. Laporan triwulanan. Laporan yang disusun sesuai siklus pelaporan triwulanan dengan menyajikan temuan-temuan yang ringkas dan pelaporan aktivitas selama periode 3 bulan yang mencakup 1. Menyajikan statistik mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh departemen. 2. Perencanaan yang mengendalikan untuk SKAI. 3. Keseluruhan produktivitas per output dalam waktu yang telah direncanakan. 4. Ringkasan yang jelas mengenai laporan. 5. Rincian perputaran staf yang ditugaskan. Lanjutan, laporan tahunan. Laporan tahunan adalah laporan yang disusun dengan menyajikan ringkasan temuan dan rekomendasi sesuai dengan siklus pelaporan tahunan dan penyajian pula rencana kerja tahunan dan realisasi dari perencanaan yang telah disusun di awal tahun. Ada beberapa hal menarik yang menjadi catatan mengenai laporan audit tahunan yaitu 1. Pihak yang menerima laporan audit di tahunan harus diserahkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi. 2. Tepat waktu. 3. Manajemen resiko dan pengendalian internal. 4. Format. 5. Lingkup. 6. Pendapatan umum. 7. Pendapatan audit internal. 8. Kinerja. Media komunikasi. 3. Mempermudah bagi audit untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal. 3. Laporan triwulanan. Laporan yang disusun sesuai siklus pelaporan triwulanan dengan menyajikan temuan-temuan yang ringkas dan pelaporan aktivitas selama periode 3 bulan yang mencakup 1. Menyajikan statistik mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh departemen. 2. Perencanaan yang mengendalikan untuk SKAI. 3. Keseluruhan produktivitas per output dalam waktu yang telah direncanakan. 4. Ringkasan yang jelas mengenai laporan. 5. Rincian perputaran staf yang ditugaskan. Lanjutan, laporan tahunan. Laporan tahunan adalah laporan yang disusun dengan menyajikan ringkasan temuan dan rekomendasi sesuai dengan siklus pelaporan tahunan dan penyajian pula rencana kerja tahunan dan realisasi dari perencanaan yang telah disusun di awal tahun. Ada beberapa hal menarik yang menjadi catatan mengenai laporan audit tahunan yaitu 1.
Pihak yang menerima laporan audit di tahunan harus diserahkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi. 2. Tepat waktu. 3. Manajemen resiko dan pengendalian internal. 4. Format. 5. Lingkup. 6. Pendapatan umum. 7. Pendapatan audit internal. 8. Kinerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Cecilia, NIM 1716000210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu pada poin B. Hal yang diperhatikan dalam penyusunan laporan audit. Yang pertama yaitu penyusunan pendapatan audit, seperti halnya mengidentifikasi kelemahan pengendalian. Auditor juga bertanggung jawab menyusun dan mempublikasikan pendapat yang didasarkan pada pekerjaan audit yang telah dilakukan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi opini laporan audit adalah: 1. Hasil evaluasi terhadap pengendalian internal. 2. Resiko yang ditemukan pada audit. 3. Memastikan pengendalian yang sudah diatur oleh manajemen sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan manajemen. Yang keempat, kemampuan manajemen dalam mengelola resiko sehingga audit benar-benar menjalankan rencana tindakan. Untuk poin yang kedua, penyusunan rekomendasi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana cara audit mudah memahami maksud dari rekomendasi tersebut. Ada beberapa hal yang sebaiknya dipertimbangkan. Yang pertama, memperhatikan solusi ideal. Kedua, rekomendasi difokuskan pada motivasi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengelola resiko dan meningkatkan pengendalian. 3. Rekomendasi yang disusun juga memperhatikan pengaruh sumber daya agar memperkuat pengendalian. Poin ketiga yaitu penyusunan rencana tindakan. Auditor perlu menyusun rencana tindakan yang disesuaikan dengan kondisi manajemen audit. Auditor internal juga harus terlibat dalam memantau setiap rencana tindakan untuk dijalankan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Poin yang keempat yaitu pendekatan terhadap prosedur klarifikasi. Klarifikasi audit merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan laporan audit. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam klarifikasi adalah: 1. Menyusun draft laporan. 2. Melengkapi kertas kerja. 3. Menyerahkan laporan. 4. Meminta manajemen untuk mempertimbangkan rincian laporan. Yang 5. Menyelenggarakan presentasi. Yang 6. Meninjau laporan untuk memperoleh hal-hal yang diminta oleh manajemen. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan akhir. Untuk poin kelima yaitu merancang temuan. Dalam penyusunan temuan audit, ada beberapa bagian yang dituangkan, yaitu kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan rekomendasi. Untuk kondisi, yaitu kondisi mengidentifikasikan seberapa efektif audit mencapai tujuan atau sifat dan luasnya temuan atau kondisi yang merugikan. Kriteria adalah kondisi seharusnya atau menjawab pertanyaan. Dengan standar apa hal ini diputuskan? Contohnya, yaitu tujuan audit, standar profesional, hukum peraturan dan kebijakan, keakuratan materialitas dan konsekuensi, misi, operasional atau penyataan fungsi kinerja, produksi, dan standar biaya. Dan yang terakhir yaitu perjanjian kontrak, tujuan program, kebijakan, dan masih banyak lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Pujawati, NIM 1716-04x9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Untuk yang kelima, merancang temuan. Merancang temuan yaitu dalam penyusunan temuan audit ada beberapa bagian yang dituangkan, yaitu kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan rekomendasi. Untuk yang kondisi mengidentifikasikan seberapa efektif audit mencapai tujuan atau sifat dan luasnya temuan atau kondisi yang merugikan. Yang kedua, kriteria, kondisi seharusnya atau menjawab pertanyaan. Dengan standar apa hal ini diputuskan? Contohnya, yang pertama, tujuan manajemen. Yang kedua, standar profesional. Yang ketiga, hukum peraturan dan kebijakan. Yang keempat, keakuratan materialitas dan konsekuensi. Yang kelima, misi, operasional atau penyataan fungsi, kinerja, produksi, dan standar biaya. Yang keenam, perjanjian kontrak, tujuan program, kebijakan, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, penyebab, yaitu bagian ini mengidentifikasikan alasan atas kondisi mengapa temuan ini timbul. Penyebab
terjadinya meliputi prosedur yang tidak memadai, prosedur tidak diikuti, pengawasan yang lemah. Yang keempat, akibat dapat diukur dampaknya, misalnya peningkatan resiko, kinerja yang buruk, kegagalan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan atau disarankan untuk melakukan kegiatan kreatif atas kondisi atau temuan. Rekomendasi dalam laporan audit harus menyatakan apa yang perlu diubah atau ditetapkan. Dan rekomendasi harus diarahkan oleh individu yang mempunyai kemampuan mengambil tindakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Dwi Retnowati dengan NIM 171600145. Di sini saya melanjutkan untuk presentasi sebelumnya. Pada slide ini, ringkasan eksekutif bagian ini berisi hasil audit secara keseluruhan yang terdiri atas yang pertama, judul laporan, yang kedua, jenis audit, yang ketiga, nama audit, yang keempat, tanggal laporan, yang kelima, tujuan dan lingkup penugasan, dan yang keenam adalah hasil audit. Untuk selanjutnya ada pendapat audit internal. Bagian ini terdiri atas tujuan penugasan audit, pendapatan auditor, misalnya dapat disajikan dengan efektif atau tidak efektif, efisien atau tidak efisien, dan juga dapat disajikan dalam bentuk warna. Untuk yang terakhir, tanda tangan dan tanggal tanda tangan oleh tim yang ditugaskan oleh Kepala SKAI. Slide selanjutnya ada inti laporan. Bagian ini berisi hasil audit secara keseluruhan. Yang pertama ada pendahuluan dengan latar belakang, menyajikan dasar dilakukan penugasan audit, tujuan dan cakupan, berisi tujuan umum audit yang dilakukan, cakupan yang menyebutkan prosedur yang dilakukan secara ringkas. Untuk yang kedua, rincian laporan, ada gambaran umum dan uraian hasil audit. Yang ketiga, pertanyaan distribusi laporan adalah pertanyaan bahwa laporan audit bersifat rahasia dan pihak-pihak yang menerima adalah komite audit, direktur utama audit arsip SKAI. Untuk yang keempat ada lampiran. Di sini lampiran menyajikan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Untuk slide selanjutnya ada kasus. Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, aspek keamanan informasi merupakan jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan. Dari hasil tinjauan kami terhadap tata kelola keamanan informasi perusahaan X, masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini tercermin dari kondisi dan penerapan sistem keamanan yang masih lemah dan belum sesuai dengan standar atau regulasi yang berlaku. Kondisi tersebut antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, seluruh aset terwujud TIK belum diasuransikan untuk mengurangi resiko terhadap aset yang bersangkutan. Selain berdampak pada meningkatnya biaya investasi dan pelayanan kepada penggunaan, karena proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk yang kedua, belum semua ruangan yang di dalamnya terdapat aset TIK dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran, sinyal kebakaran. Maka apabila terjadi bencana kebakaran yang pada akhirnya menimbulkan dampak membengkaknya biaya pemeliharaan. Sekian, terima kasih untuk presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyebutkan prosedur yang dilakukan secara ringkas. Untuk yang kedua, rincian laporan, ada gambaran umum dan uraian hasil audit. Yang ketiga, pertanyaan distribusi laporan adalah pertanyaan bahwa laporan audit bersifat rahasia dan pihak-pihak yang menerima adalah komite audit, direktur utama audit arsip SKAI. Untuk yang keempat ada lampiran. Di sini lampiran menyajikan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Untuk slide selanjutnya ada kasus. Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, aspek keamanan informasi merupakan
jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan. Dari hasil tinjauan kami terhadap tata kelola keamanan informasi perusahaan X, masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini tercermin dari kondisi dan penerapan sistem keamanan yang masih lemah dan belum sesuai dengan standar atau regulasi yang berlaku. Kondisi tersebut antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, seluruh aset terwujud TIK belum diasuransikan untuk mengurangi resiko terhadap aset yang bersangkutan. Selain berdampak pada meningkatnya biaya investasi dan pelayanan kepada penggunaan, karena proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk yang kedua, belum semua ruangan yang di dalamnya terdapat aset TIK dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran, sinyal kebakaran. Maka apabila terjadi bencana kebakaran yang pada akhirnya menimbulkan dampak membengkaknya biaya pemeliharaan. Sekian, terima kasih untuk presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.